Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari tangan kanannya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembira dan bermazmurlah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Umat diundang untuk berdiri. Haleluya, haleluya.
suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya izin memberi renungan dari sini ya, biar di tengah-tengah gitu. Bapak Ibu, saudara dan saudariku terkasih di dalam Kristus. Bacaan pertama yang kita dengar tadi dari surat pertama Rasul Yohanes itu menggambarkan dua hal ya. Dua hal berkaitan dengan apa yang harus kita buat dengan Tuhan dan apa yang harus kita buat dengan orang-orang di sekitar kita. Dua hal ini pada akhirnya merujuk kepada satu poin penting, yakni rasa. Jadi kita hari ini ingin merenung tentang rasa sebenarnya. Rasa ya. Hidup dengan rasa. Hidup dengan rasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama ya Rasul Yohanes tadi membuka dengan satu kalimat yang menarik ya. Rasul Yohanes katakan seperti ini, "Saudara-saudariku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Ya. Alasan kita berani menghadap Tuhan karena Tuhan mengabulkan doa kita ya. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi kata Rasul Yohanes tadi, alasan kita datang menghadap kepada Tuhan ialah karena Tuhan mengabulkan doa kita. Kenapa Tuhan mau bersusah payah mengabulkan doa kita, mengabulkan harapan kita? Karena Tuhan selalu pakai rasa. Tuhan selalu pakai rasa. Bahkan kalau kita baca dalam bacaan-bacaan Injil, ketika Yesus itu melihat ada persoalan di dalam diri manusia, melihat ada begitu banyak penderitaan dialami oleh manusia, Injil akan selalu bilang begini, ketika melihat semua itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu gambaran bahwa Tuhan selalu pakai rasa ketika melihat manusia ya. Tuhan itu selalu pakai rasa ketika memandang penderitaan, persoalan yang dialami oleh manusia. Lalu yang kedua,
Setelah Rasul Yohanes bilang alasan kita menghadap kepada Tuhan adalah karena Tuhan mengabulkan doa kita, lalu di bagian kedua Rasul Yohanes bilang begini, kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, hendaklah ia berdoa kepada Allah untuk dia. Tadi bagian pertama Yohanes bilang alasan kita datang kepada Allah karena Dia kabulkan doa kita. Sekarang bagian kedua Yohanes bilang, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, berdoalah kepada dia. Siapa orang yang sanggup berbuat seperti itu? Orang yang sanggup berdoa bagi mereka yang melakukan dosa. Siapa? Orang yang hidup dengan rasa. Orang yang kalau hidup pakai rasa, ketika ada orang lain yang berbuat salah, dia akan menengok dirinya sendiri. Bahkan yang paling mulia, dia akan mendoakan orang itu, bukan langsung menunjuk kesalahannya, bahkan menghakimi dirinya. Jadi dua hal tadi ya, berkaitan dengan Allah, kita harus datang, alasan kita datang kepada Allah karena Dia mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita karena apa? Dia selalu pakai rasa. Lalu kepada sesama kita, kalau ada sesama kita yang berbuat dosa, kita mendoakan dia. Kenapa kita mendoakan dia? Orang yang bisa mendoakan dia adalah orang yang hidup dengan rasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus, setelah mendengar dan merenungkan bersama sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang selalu mendengarkan kita. Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa kami di surga, kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Karena itu dengan rendah hati kami ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Bagi pemimpin gereja, semoga Bapak Paus, para uskup, imam dan seluruh pelayan gereja senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus dalam mengembalakan umat dengan penuh kebijaksanaan, kasih, dan kesetiaan pada kehendak Allah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara, semoga para pemimpin bangsa dan daerah diberi hati yang jujur, adil, dan bijaksana, sehingga mampu mengutamakan kesejahteraan umum, menjaga persatuan, serta menegakkan keadilan dan perdamaian. Kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Pendidikan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan, semoga seluruh pengurus dan pelayan yayasan senantiasa dikuatkan oleh semangat pelayanan Santo Yohanes Bosco, agar setia mendidik generasi muda dalam iman, karakter, dan keunggulan moral. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Swasta RK Makmur Budi Murni 4 Medan, semoga para guru dan tenaga kependidikan diberi kesabaran, ketulusan, dan semangat pengabdian dalam mendampingi peserta didik, sehingga menjadi teladan iman, kasih, dan tanggung jawab. Kita mohon, kabulkanlah doa kami
siswi SMP RK Makmur Budi Murni 4 Medan. Semoga para orang tua senantiasa diberi kebijaksanaan, keteguhan iman, dan kasih sejati dalam mendidik serta mendampingi putra-putrinya, bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan berprestasi. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi seluruh siswa dan siswi. Semoga para siswa dan siswi diberi semangat belajar, kedisiplinan, dan hati yang terbuka, agar mampu mengembangkan bakat serta potensi diri, dan bertumbuh menjadi generasi yang beriman, cerdas, dan peduli terhadap sesama. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, inilah doa, harapan, dan niat hati kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. umat dipersilakan duduk. Siapkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Kami mohon, terimalah persembahan ini sebagai penghormatan kami yang pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun bersatu padu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan bakar. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi Allah, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Allah. Hosana bagi Allah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan
misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah secara khusus akan para guru, para pegawai, siswa-siswi, serta orang tua dari para siswa-siswi yang hadir di tempat ini. Berkatilah mereka di dalam proses belajar mengajar, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan di dalam semua harapan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Yohanes Penginjil, dan semua orang kudus, Santo Antonius Maria Claret, para beato martir Claretian, Santo Yohanes Don Bosco, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka dengan berani kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Berikan kehidupan abadi bagi kami semua yang akan yang dikurangkan
Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita saatnya menerima komuni kudus. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami informasikan bahwa yang diperkenankan menyambut komuni kudus adalah umat yang telah menerima komuni pertama dan sudah dibaptis secara Gereja Katolik. Terima kasih.
Silahkan duduk ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Oh ya, sebelum itu, ini kali kedua ya, yang di sini tidak semua paroki Mandala. Ya, saya perkenalan sedikit. Nama saya Pastor Angga. Saya bertugas di Paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala. Sudah 2 tahun di sini. Ya, doakan saya supaya saya tetap kuat, saya tetap setia di dalam pelayanan saya. Ya, nanti kita yang lain-lain bisa setelah misa kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, supaya nanti kalau kita ketemu di luar, jangan pikir ini abang siapa begitu ya. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita masing-masing, doa dan harapan kita, hidup kita masing-masing, pekerjaan, usaha, studi kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada